Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muruna masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufar. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang utama dan yang pertama, marilah kita senantiasa haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah dan kenikmatan yang begitu luar biasa. Semoga dengan rasa syukur kita ini Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat dan keberkahan dalam hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita senantiasa haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita bisa bersama beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pada kesempatan bulan Ramadan ini tentu saja banyak terjadi perubahan dalam perilaku kehidupan masyarakat kita, terutama yaitu perilaku masyarakat kita terhadap masjid. Masjid merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam pembinaan spiritual dan intelektual warga masyarakat umum pada muslim pada umumnya, dan khususnya warga muslim yang berada di lingkungan masjid tersebut. Bila kita melihat sejarah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di satu tempat yang dikenal dengan Quba. Disinilah Rasulullah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah, Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ini semua menunjukkan bahwa masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Seperti yang kita tahu bahwa pada zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah sholat saja, tetapi juga merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Di antaranya apa? Sebagai pusat pendidikan dan pembinaan umat, tempat mengkaji ajaran Islam, pusat pergerakan Islam, dan menyusun strategi perang bahkan dilakukan di masjid. Bahkan di masjid pun juga pernah digunakan Rasulullah SAW sebagai tempat tawaran perang. Selain itu, posisi masjid juga dekat dengan sumber ekonomi, seperti halnya dengan pasar. Dari masjidlah Rasulullah SAW membina masyarakat baru Madinah. Tradisi menjadikan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para ulama muslim dalam mengembangkan risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di era modern sekarang ini, kita harus mampu memerankan dan memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid mempunyai dua pengertian, hisi dan maknawi. Hisi berarti membangun masjid secara fisik, membersihkannya, melengkapi sarana wudhu, dan yang lain sebagainya. Sedangkan memakmurkan masjid secara maknawi adalah meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, iktikaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat. Di samping itu, kita harus bisa memposisikan masjid sebagai wadah pemersatu kaum muslimin, di mana lagi ada tempat yang bisa mensejajarkan bawahan dengan atasan, pemulung dengan direktur perusahaan, si kaya dan si miskin, selain di masjid. Orang yang lebih dulu datang ke masjid dapat menempati saf paling depan tanpa memandang status orang tersebut, apakah dia pejabat, apakah dia pegawai biasa, ataukah dia pedagang, atau bahkan dia seorang petani dan lain sebagainya. Jadi ketika orang sudah masuk ke dalam masjid, itu tidak memandang status orang tersebut, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah amal ibadahnya. Menghidupkan kembali peranan masjid dengan segala macam aktivitas yang telah kita paparkan di atas, itu telah terbukti membawa kaum muslimin pada puncak peradaban besar. Memakmurkan masjid mempunyai pengaruh positif bagi pembinaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, setiap muslim harus ikut berperan dalam pemakmuran masjid di daerahnya masing-masing. Sebagaimana surat dalam Al-Quran sebagaimana surat At-Taubah ayat 17 yang telah dibaca di atas tadi, yang artinya tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka.
Pada ayat ini Allah secara tegas menerangkan bahwa tidak pantas kaum musyrikin memakmurkan dan menghidupkan masjid-masjid Allah, karena memakmurkan dan menghidupkan masjid bertujuan mengesahkan dan mengagungkan Allah serta mentaatinya. Maka sudah seharusnya yang melakukannya adalah orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada selain Allah. Rasulullah mengajarkan masjid tidak hanya sekedar tempat ibadah sholat saja, namun juga sebagai pusat kegiatan umat Islam di segala bidang. Rasulullah bersama para sahabat menunaikan sholat 5 waktu, sholat Jumat, iktikaf, dan ibadah lainnya. Namun juga di dalam masjid digunakan untuk pendidikan, menerima tamu, bermusyawarah, mengatur siasat perang, melepas pasukan perang, tempat istirahat, sampai digunakan untuk latihan perang juga di masjid. Berikut beberapa hadis yang terkait memamurkan masjid. Barang siapa membangun dan memamurkan masjid bagi Allah untuk mencari ridhonya, niscaya Allah akan membangun baginya sebuah rumah dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kemudian ada hadis yang lain pula. Apabila kamu melihat seseorang yang membiasakan diri dalam masjid untuk beribadah dan memakmurkannya, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Subhanallah, teman-teman, jika kita mau memakmurkan masjid, maka Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga kelak. Dan kemudian bagi kita yang mampu dan mau untuk beribadah serta memakmurkan masjid, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Maka dari itu, jika kita belum bisa menunaikan ibadah kita dengan baik, mungkin dengan kita mendekatkan diri kepada atau datang ke masjid, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ibadahnya bisa lebih tekun lagi, karena masjid ini merupakan magnet dari segala bentuk aktivitas keagamaan di masyarakat. Sholat ke masjid, iktikaf di masjid, kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang adalah saat yang tepat untuk memamurkan masjid-masjid kita. Kenapa? Karena ketika bulan Ramadan seperti saat ini, maka segala amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Setan-setan dibelenggu dan pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Ayo kita bersemangat dan berlomba-lomba untuk kebaikan, salah satunya dengan memamurkan masjid-masjid kita. Baik teman-teman, semoga sekelumit kultum kita pada kesempatan kali ini dapat membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Ada kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.